Makna kedua dari simple present adalah menceritakan mengenai routines. Nah, di sini misalkan ada beberapa kalimat yang tidak usah saya terjemahkan ya, kita akan lihat saja makna dari gambarnya. For example, number one, he feeds the animals every day. And number two, she prepares food and drinks for the animals every morning. They clean the animals' cages every morning. They wash the animals every day. She takes care of sick animals regularly. He regularly repairs the animal cages. Jadi ada 6 ya. Nah, pola kalimat yang kita gunakan di sini untuk simple present adalah pola kalimat dalam bentuk afirmatif atau kalimat positif ya, kalimat berita. Nah, untuk kalimat berita ini yang perlu kita perhatikan adalah apabila subjeknya atau pelakunya adalah orang pertama I, orang kedua satu you, orang pertama jamak we, dan orang ketiga jamak they atau I, you, we, they, ditambah orang yang lebih dari satu atau benda yang lebih satu alias plural, maka kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja base form, kata kerja bentuk dasar atau kata kerja yang tidak kita berikan imbuhan apapun. Tidak kita tambahkan s, kita tidak tambahkan es atau ed atau bahkan ing. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengatakan saya bekerja setiap hari, I work every day. Kamu bekerja setiap hari, you work every day. We work every day. They work every day. Tom and Sue work every day. Namun kita perlu perhatikan apabila subjek atau pelakunya adalah orang ketiga tunggal atau benda atau jam atau benda atau orang satu ya, yang tunggal, maka kata kerjanya harus kita berikan kata kerja yang diberikan akhiran s atau es atau yang lain ya. Misalkan he, she, it, my brother as the subject. Jadi kalau kita mengatakan dia bekerja setiap hari, he works every day. She works every day. It works every day. My brother works every day. Kita perhatikan perbedaannya sekali lagi. Yang atas I work every day, you work every day, we work every day, they work every day. Tom and Sue work every day. He works every day. She works every day. It works every day. My brother works every day. Nah, simple present ini sekali lagi kita gunakan untuk yang pertama, menceritakan mengenai rutin. Baik rutin itu adalah kegiatan kita sehari-hari, atau rutin itu berupa jadwal atau schedule ya, atau merupakan fakta. Misalkan rutin, I exercise every day. Saya olahraga setiap hari. Schedule, she start work at 8. Dia mulai bekerja setiap jam 8. Fakta, it rains a lot in April. Bulan April hujan banyak gitu ya. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam simple present seperti yang kita jelaskan adalah kita tambahkan akhiran s atau es apabila kepada kata kerjanya, apabila subjeknya he, she, it, dan subjek-subjek yang tunggal. Misalkan he drives to work, she works in an office, the bank opens at 9 a.m. Dan yang ketiga, jangan lupa jangan menambahkan to be atau kata kerja lain di dalam simple present. Jadi kalau he works every day itu betul, tapi kalau he is work every day itu salah. Baiklah, untuk memantapkan pemahaman kita mengenai konsep simple present tense, terutama membedakan antara subjek dan penggunaan kata kerja, kita akan berlatih di exercise 3 ya, di chapter 7 ini. Nah, nanti soalnya ada kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, tugas Anda adalah memilih antara A dengan B ya.
Misalkan di soal nomor 1 ini soalnya adalah Ernie kemudian titik-titik to participate in the extracurricular activities. Ada dua pilihan, yaitu apakah want dengan wants. Maka cara menjawabnya seperti kita sudah simak tadi, karena Ernie ini nama orang satu ya, singular, maka tentunya kata kerja yang kita gunakan adalah yang wants ya. Kita klik saja di sini wants dan kita klik next page untuk ke soal berikutnya. Nah, misalkan soal nomor 2 ini nurses titik-titik people. Karena di sini subjeknya adalah nurses dalam bentuk jamak ya, nurses itu, maka jamak sama dengan IUWD dan bentuk jamak, maka kata kerjanya kita tidak ditambah s. Jadi pilihannya adalah help. Nah, seperti ini kita klik next page. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya ya, kita mulai lagi. Misalkan untuk soal yang ketiga di sini that young principal. Nah, yang principal berarti kepala sekolah yang muda ya. Dan ternyata ini prinsipalnya tidak dalam bentuk tunggal ya, principal. Kalau jamak principals. Karena dia dalam bentuk tunggal seperti kita ingat tadi, maka ada dua pilihan, love dengan loves. Kita harus pilih loves ya, yang ada s-nya. Nah, kemudian kalau kita klik next page, nah ini she titik-titik classes at the business school. Ya udah jelas ya, kalau she pasti ditambah s. Maka opsinya yang ada s-nya ya. Nah, di sini adalah pilihannya yang A, takes. Kemudian satu lagi yang nomor 4 sudah. Kemudian kita lihat ke soal berikutnya yaitu nomor 5. Nah, you titik-titik to work every day. Apakah work yang tidak ada s-nya atau walk? Sudah jelas ya, untuk IUWD maka yang harus kita pilih adalah you walk ya. You walk ya, bukan walks tapi walk, begitu. Nah, ini Anda kerjakan terus sampai soalnya semuanya selesai dikerjakan. Jangan lupa klik submit all and finish 2 kali ya. Setelah itu Anda lihat berapa Anda mendapatkan nilai. Oke. Demikian penjelasan untuk exercise 3. Kita akan jumpa kembali di bagian keempat. Thank you very much and see you again on the next one. See you everybody.